Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua saya, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kembali kita bersyukur memuji Allah Rabbul Jalil. Alhamdulillah Allah masih sehatkan kita dan Allah masih gerakkan kita untuk selalu berumuriyah kepada Allah, dan semoga kita berharap munajat pada Allah sampai akhir hayat kita bahagian hamba Allah yang istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita selalu suka dan rindu melantunkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini kita akan masih membahas bahagian daripada asma wa sifat, bahagian tauhid asma wa sifat, yang pada bahagian ini Bapak Ibu ada setidaknya beberapa asma Allah yang itu hakikatnya dalam bentuk pemberian Allah pada kita. Mengapa ini diulang Allah? Supaya untuk menguatkan tauhid kita, keyakinan kita pada Allah, bahwa yang memberi kita hanya Allah. Sampai Allah berulang menggunakan redaksi asma'nya berbeda, tapi hakikatnya memberi. Hakikatnya memberi pada si hamba. Ini perlu ditauhidkan, dikuatkan, diyakinkan, didudukkan, dihunjamkan. Bahasa mungkin yang lebih kuat, dihunjamkan dalam batin seseorang, supaya dia yakin, hakul yakin, bahwa satu-satunya yang memberi untuk hidupnya itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Bahwa kita bekerja di instansi yang berbeda Bapak Ibu, di instansi yang berbeda, itu hanya wasilah. Itu hanya wasilah. Itu penghubung saya, tapi hakikatnya yang memberi adalah Allah. Apapun profesi kita, ada yang jadi pengusaha, ada yang birokrat, apapun itu, guru, dosen, tapi semua yang dia dapatkan itu hanya wasilah saja. Itu hanya antara dirinya dan hamba dan makhluk yang lain dan orang-orang yang di sekitarnya, itu wasilah. Tapi ingat, yang hakikatnya memberikan, mendatangkan pada dirinya adalah Allah. Itu Bapak Ibu perlu kita hunjamkan, supaya kita jangan muncul dalam batin kita ini banyak kali tanggung budi awak, banyak kali terhutang budi dengan orang lain, sehingga nanti orang yang memberi itu pun diarahkannya pun seseorang itu pada yang tak baik, ikutnya, karena menganggap bahwa dialah yang memberi. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang tua saya muliakan Allah, ini asma ini, ya, asma ini, si nama Allah ini bagi sebagian misalnya saudara-saudara diwirid, menjadi wirid. Bahkan para ulama-ulama kita, banyak menulis kitab itu menjadikan ini asma Allah wirid, ya. Ada beberapa redaksi Bapak Ibu yang asma Allah ini hakikatnya memberi, ya. Yang pertama itu Al-Fattah. Fattah itu bisa dilihat bermaknanya Fattah. Yang kedua Wahhab. Nah, kalau ada orang Abdul Fattah itu menarik, karena hakikatnya Bapak Ibu memberi nama pada anak siapapun itu boleh dengan asma nama Allah ini. Cuman dituntun oleh agama kita ditambahkan
Abdul. Kalau nanti misalnya Fattah, itu nama Allah Fattah yang mau membuka. Tapi untuk menundukkan, mengaitkan dengan sahabat, ditambahkan Abdul. Maka Abdul Fattah sama dengan, kalau yang ini masih aman dari Fattah. Tapi kalau Allah, maka ada banyak nama orang Abdullah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sempat ada orang namanya tak dipakainya Abdul, itu Allah itu, si Allah kan. Walaupun saya tak tahu, tapi tak ada nama orang Allah kecuali acara yang di Metro TV, acara apa itu. Ada namanya Allah, nama anaknya Allah. Tak tahu juga itu mamanya yang ngasih, kita tahu kita. Tak tambahnya Abdul, Allah namanya. Itu seingat saya Bapak Ibu, acaranya itu ada satu Allah, satu nama anaknya lagi apa namanya, Gustus School mungkin. Ada nama anaknya Gustus School begitu mungkin kata. Tapi nama-nama unik. Salah satu yang unik itu nama anaknya Allah. Maka dalam ajaran agama kita dituntun Rasul, ketika engkau sebutkan nama anakmu asma Allah, maka tambahkan maka nama ayah Rasulullah itu Abdullah. Abdul Fattah, Abdul Wahhab, Abdul, iya. Asalkan jangan Abdul Mutakabbir. Nah, itu jangan. Itu yang satu itu jangan. Abdul Mutakabbir, hamba yang sombong. Terkadang begini persoalan nama itu, nama pemberian nama. Ada orang memang ingin ngetren ke Arab-Araban, ada ke Barat-Baratan. Cuman terkadang lupa dia nama itu, karena yang penting dia pakai kalau perempuan semua. Itulah kalau banyak nama anaknya buatnya Utomah, Lumazah. Quran ini dia macam-macam tuh. Utomah, padahal cerita neraka Utomah itu, nah, itu ngeri. Yang penting dia Arab. Padahal memang luar biasa nama-nama itu kan doa. Tapi kalau dia tidak ditilik, bisa saja itu menjadi doa yang terbalik untuk anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Fattah. Ini Maha Pembuka. Kita kan ulas walaupun tidak terlalu panjang. Fattah. Ini Fattah ini dari kata Fataha. Fataha itu membuka. Maka misalnya iftahil bab, buka pintu, sama. Fatah, Fatih. Ingat, bisa nanti dalam ayat inna fatahna laka fatham mubina. Tapi ingat, fatah itu ini nanti keindahan bahasa Arab. Nanti bisa lihat Bapak Ibu. Saya tak tahu, tapi bahasa yang paling luas maknanya, muatan, bisa satu kata bisa muatannya menjadi 30 makna, itu hanya bahasa Arab. Hanya bahasa Arab. Contoh betapa bahasa Inggris misalnya, untuk menyebutkan pena, pen, 2 pena tambah S, pen. Hanya itu saja, tak akan berubah lagi. Tapi bahasa Arab, cuma nanti lihat Bapak Ibu yang kita dengan bahasa Arab. Untuk menyebutkan 1 pena qalamun, 2 pena qalaman, aqlam. Itu ada namanya ilmu tasdif, sorof. Perubahan kata dalam bahasa Arab itu luar biasa. Pecahannya itu 14 dan tak berakhir. Dan untuk menunjuk satu kata itu maknanya sampai 30 makna. Contoh, doroba memukul. Tapi doroba itu juga maknanya orang musafir. Banyak kali. Sama fatahnya membuka. Tapi bisa makna fatah ini kemenangan. Bisa juga penaklukan. Rasul itu ketika Fathul Makkah, kan Fathul Makkah, itu fatah, itu namanya penaklukan Makkah. Ayat inna fatahna lak, itu kemenangan. Maka ada namanya, seperti itu yang Turki Bapak Ibu, Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu Muhammad penakluk. Maka dialah yang menaklukkan Konstantin. Penakluk, memang penakluk. Jadi Al-Fatih.
Jadi kemenangan, membuka, itu ada tiga. Nanti ada Bapak Ibu kamus bahasa Arab, begitu disebutkan satu kata itu maknanya penggunaannya bisa menjadi 30. Maka Quran itu takkan pernah habis Bapak Ibu untuk dikaji. Walaupun hari ini puluhan ratusan tafsir, kalau ada ahli lagi dibuatnya tafsir lagi, tetap muncul lagi makna lain. Maka nanti sampai para mufassir mengatakan Quran itu seperti mutiara. Semua orang yang memandang akan tetap mendapatkan cahaya, tak akan habis. Orang awam dipandangnya Quran tetap bercahaya. Ahli kedokteran dilihatnya Quran tetap bercahaya dengan disiplin ilmunya. Maka sampai Ibnu Quraisy mengatakan kalau ada satu orang mufassir, ada satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, dia tafsirkan 10 kali, akan muncul makna tafsir dari satu ayat itu dengan 10 macam. Itulah keluasan dan tak pernah keringnya Al-Quran. Kan menggunakan media bahasa Arab yang tak pernah habis, tak pernah berakhir, dan dia tidak mandek dengan kalimat. Nanti bisa Bapak Ibu sekali kita akan misalnya kalau ada yang sesi mengaji, saya melihat bagaimana keunikan Quran itu Quran dan Arabia. Kenapa dipilih diksinya Arab? Dan jangan salah Bapak Ibu, mengapa muncul perbedaan pendapat, itu salah satunya. Karena memang ruang yang diberikan Al-Quran dan hadis yang menggunakan redaksi bahasa Arab. Contoh, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Bagi Syafi'i begitu yang ajnabi bersentuhan batal. Tapi yang lain tidak, karena makna lamasa itu bukan hanya bersentuh kulit, tapi ada yang maknanya lamasa itu maknanya al-wati. Wati itu bersentuh, banyak makna lain. Sehingga para ulama ketika memfatwakan, mengeluarkan hukum terhadap menyentuh perempuan berbeda. Mengapa? Karena Quran memberikan makna yang lamasa itu tidak satu kata. Contoh, salasata quru, mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditolak itu iddahnya 3 kali quru. Quru ini maknanya 2. Satu makna haid, satu maknanya suci. Ini berbeda. Syafi'i itu memilih suci, yang lain memilih haid. Berbeda masa ketika orang iddah. Jadi menunggu iddah itu berbeda dengan lain karena memilih quru itu 2 makna, satu haid, satu haid, satu suci, satu haid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah khazanah Quran yang tak akan pernah habis. Jadi kita ini hanya secuil saja, bukan hanya secuil, serpihan kecil yang mau kita lihat. Begitu luasnya dan ya wawasan Quran tentang konsep kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, fathah. Jadi fathah membuka, fatih orang yang membuka, fathah. Ingat, fathah, wahab, rozak itu kan pakai double semua. Itu namanya Bapak Ibu, itu bina mubalaghah. Yang paling, tak ada lagi di atas itu, yang paling maha membuka. Maka Bapak Ibu, ini fathah ini ada rezeki dan kehidupan hidup dan seluruh hidup. Allah yang memberi, membukakan jalan dengan kita. Jadi, maka kenapa kalimatnya fatah yaftahu, aftahul bab. Misalnya bahasa Arab aftahul bab atau iftah, buka pintu, atau aku membuka pintu. Maka al-fattah, maka semua jalan yang mandek, persoalan hidup tak ada solusi lagi, bahkan rezeki yang bermasalah, itu yang membukakan jalan itu adalah al-fattah. Allah yang maha pembuka. Kalau tak dibukakan Bapak Ibu, kira-kira begini, kalau seandainya ruangan ini satu yang megang kunci, kira-kira begini, kemana pun kita keluar gitu.
kecuali dibukakan yang megang kunci, dibukakannya baru bisa kita keluar. Sama, bertahun-tahun banting tulang, bahasa gitu, banting tulang, berkeringat kita mencari solusinya. Kalau belum Allah Al-Fattah membukakan, berkeliling-keliling lagi. Saya tahu bahwa ketika ada orang punya ilmu, tak tahu ilmu apa itu, dibuatnya 4 suruh. Entah apa dibuat 4 suruh. Begitu masuk pencuri, tak tahu pencuri itu mau keluar. Dilihatnya danau itu, dia bingung jadi. Begitu dibuka yang punya rumah itu baru bisa keluar. Sama kita pun dengan kehidupan ini Bapak Ibu, yakin. Maka tauhid asma wa sifat al-fattah ini yang membukakan jalan, memberikan makhraj, jalan keluar, solusi solving problem, itu al-fattah. Itu yang maha pembuka jalan dan membukakan pintu rezeki. Ingat, min abwabin mutafarriqah, dari jalan yang tak pernah diduga-duga, dari banyak pintu-pintu yang berbeda. Kita Bapak Ibu terang rezeki, kita akan tuju seseorang. Ada orang terlilit utang, dalam pandangannya ditujunya si A. Ini coba bayangkan betapa kita sebenarnya yang terbatas pada si itu tujunya si A, mungkin nanti si fulan ini ada. Tapi akhirnya yang memberikan pertolongan pada dirinya yang tak terpikirkan oleh, bukan si A mata, tiba-tiba si C yang tak pernah terpikirkannya itu yang memberikan pertolongan. Ingat, Al-Fattah, yang maha membukakan jalan itu Allah. Maka orang membuatkan zikir ya Fattah, ya Fattah, karena ya Allah, ya Fattah. Yang saya boleh Asmaul Husna itu ud'u walillahi asmaul husna fad'u. Semua asma Allah yang baik-baik itu fad'u. Fad'u itu mintalah, berdoalah dengan nama Allah yang baik-baik. Maka jangan salahkan orang nanti, boleh itu berdoa ya Pak. Allah perintah. Allah perintah, pintalah, bermohonlah pada Allah dengan asmaul. Maka ada ya Fattah, ya Fattah. Yang pertama Fattah. Coba kita lihat nanti baru Fattah. Yang kedua Wahhab. Wahhab itu dari kata wahaba. Wahaba itu memberi. Wahhab maha pemberi. Coba ini, maka ini sama ya. Satu dibukakan, maha pembuka. Yang sulit, ingat Fattah itu Bapak Ibu, kalau ada orang fatih itu manusiawi, tapi kalau Fattah yang tak terpikirkan oleh kita jalannya, bisa muncul jalan keluarnya yang tak terpikirkan karena Al-Fattah. Dia yang menutup, dia yang membukakan. Yang kedua Wahhab. Wahhab ini maha sangat pemberi. Kalau orangnya Wahid, kalau kita misalnya Wahhab, ada orang pemberi, dia Antal Wahid, engkau yang memberi. Tapi Allah Antal Wahhab, engkau yang maha pemberi. Jadi Bapak Ibu, ini untuk mengingatkan kita balik ini, semua yang kita miliki saat ini itu karena Antal Wahhab. Innaka Antal Wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Bagaimana apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu, itu adalah pemberian Allah. Ini untuk menguatkan tauhid kita supaya jangan kita anggap awak juga yang berusaha banting tulang. Ini ikhtiar gue. Kan begitu. Jadi ada orang Bapak Ibu, ada orang dibawanya temannya ini keliling kebun dari ujung ke ujung di bawah. Lalu ketika sudah ditunjukkan nasihatnya semua, dibilang dengan temannya, inilah usahaku, ikhtiarku banting tulang selama 25 tahun. Jadi tak main-main ini usahanya. Seolah-olah Bapak Ibu, seolah-olah ketika dia sebutkan 25 tahun, itu seolah-olah itu ikhtiarnya mutlak lagi. Kerja kerasnya lagi. Kerja kerasnya, banting tulangnya, bahasa gitu. Seolah-olah dia menafikan dan tidak ada unsur pemberian Allah.
Padahal yang dia dapatkan, ingat, itu antal wahab, karena pemberian Allah. Ini beti-beti antara diberikan dan kita usahakan. Ini berarti pesini. Kita menganggap karena kita pergi pagi pulang sore, kita anggap itu karena kita cari, bukan diberi. Ingat Bapak, ini yang pernah kita sebut dulu. Ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, itu hakikatnya tidak berefek pada apa yang kita dapatkan. Cuman kita luput, ini usahaku, kalau tidak tak jadi nih. Padahal Allah mau memberi, kalau tak diberi Allah tak akan dapat. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara rezeki tak akan tertukar, bahkan kalau tak rezeki di mulut pun bisa. Saya kira bahwa kita akan pernah mengalami ada makanan yang mau kita makan, yang suka gitu, tiba-tiba mau dimakan, terjatuh, tak jadi kita makan. Itu artinya itu tak rezeki. Mungkin semutlah yang dapat rezekinya. Ada yang sudah kita pegang jatuh, maka jatuh, dan itu bukan kita sehingga mau kita makan. Kita sudah mau makan tapi jatuh boy. Itu artinya mengingatkan kita hanya usaha saja. Yang memberi itu pada kita itu hanya Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Nah, ini untuk memisahkan balik Bapak Ibu. Kalau tak diingatkan kita dan didudukkan dengan asma ini, kita anggap kita lah. Maka nanti Bapak Ibu dalam kajian tasawuf, dalam kajian tauhid, sebenarnya kita satu saja yang mau dihilangkan. Apa itu? Ego gitu. Hanya itu saja. Seorang arif billah, seorang ulama besar, sufi besar, satu saja yang mau dihilang, egonya. Maka itu ujungnya nanti orang tauhid, orang sufi itu satu. Dia tidak ada yang enggak punya apa-apa lagi. Tidak ada, hanya Allah. Kita kan kadang menganggap ada apa-apa kita sekarang. Dan macam-macam aku punya ini ya. Makanya mengancam macam-macam ini gitu. Ini kan ya. Itu kalau sudah apa yang enggak ada kuasaan, dia ngancam terus. Kalau tak ini begini ya, kalau tak ini begini. Kalau tak begini ya. Itu egonya kuat. Dia punya kuasa. Sehingga orang dia terbawa-bawa terkadang dalam hidupnya sampai akhir hidup. Saya mencontohkan, dia tak menyebut, tapi ada orang ketika kerja dia powernya kuat, itu memerintah aja. Memerintahi, marahi orang. Jadi karyawan marahi terus. Jadi begitu dia pensiun, tak ada yang dimarahinya, tapi mau marah terus. Nah, itu bahaya itu. Maka tak mungkin istri marahi, anak dimarahi, maka disewa orang spesial untuk dimarahi. Nah, itu jadi kawan itu sewa yang spesial kena marah terus. Memang bodoh, pokoknya siapa aja dia dibodohkan. Ada, karena dia kerja 30 tahun, marahi kerja. Begitu pensiun tak dimarahi. Nah, itu harus dicari kan. Orang yang bantu memang siap dimarahi. Bilangkan bodoh lah, tak ini, itu lengkap itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu penyakit. Kalau sudah bertahun-tahun, itu payah itu menghapusnya dalam waktu yang singkat. Karena udah itu kebiasaan. Begitu masuk dia kantor langsung mana ini ya? Nah, dia ketika di rumah, jadi ada satu Bapak Ibu itu, saya tak sebut apa kerja si bapak, tapi itu menarik. Ketika si bapak ini pensiun dalam waktu 1 bulan, ini waktu dia dilakukan psikolog ke psikiater. 1 bulan lebih bapak ini stroke Bapak Ibu. Jadi mungkin ya polanya begini juga, mungkin ketika berhenti 1 bulan lebih stroke. Jadi ketika dilakukan ya kira analis di bawah psikiater, apalah ke psikolog, apa yang membuat si bapak ini down kali dan stroke. Ternyata Bapak diungkit gitu ya. Didalami. Sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Apa itu? Si bapak ini kalau kerja berangkat lalu pulang kira-kira jam 4 gitu. Ada meja, begitu bapak ini pulang, itu di meja bapak itu begitu jam 4 sudah ada teh manis dibuat sibuk. Ini sepele, teh manis tuh.
Jadi begitu bapak ini pulang mobil gitu kan, duduk minum teh manis. Karena bapak ini udah pensiun. Nah ini persoalan sederhana ya. Lalu kata ibu, ngapain dibuat teh manis? Lagi di rumah. Lalu si ibu ini tak dibuatnya teh manis lagi jam 4 ini. Ini sederhana sekali bapak ibu, sederhana. Dan ini hasil psikologi. Akhirnya tersinggung aja. Merasa tak dihargai, ya itu penyakit itu. Tak dihargai, tidak berdaya lagi, ini penyakit pensiun ini tak dihargai, tidak punya lagi power, down. Tapi dia tidak ungkapkan, marah, akhirnya itu buat stroke. Jadi bapak ibu memang tidak tahu, tapi yang maka mungkin itu kalau yang kerja ada setahun pelatihan untuk pensiun ya pak, pensiunan itu ya. Mungkin untuk apa namanya, beradaptasi, persiapan, tapi bukan. Jadi kalau seandainya stagnan seperti itu bahaya. Jadi hanya persoalan teh manis, itu kan benar enggak? Bukan persoalan marah-marahan di rumah, tidak. Kebiasaan yang dibuat sibuk, ya kita yakin bapak. Kalau seandainya bapak ini 30 tahun kerja, setiap pulang teh manis di sini. Ini shock bapak, di tempat ada teh manis deh, gelas itu kan kenal. Jadi bapak ibu begini, kita ini pun, ini saya menyebutkan juga ya bapak, ada kita pola di rumah ini, ada SOP. Saya tak tahu, tapi ada yang beri maaf. Ada di rumah ini yang polanya pakai SOP. Kalau tak cangkir ini minum bapak, itu tak mau bapak. Itu SOP yang kawan itu menyulitkan batin kita juga itu. Jadi bapak ibu begini, saya maksud bukan saya mendikte tidak. Tapi memang pola hidupnya fleksibel. Ada orang, mohon maaf kalau daerah pesisir bapak ibu, dia pulang dari laut ini ke laut. Itu namanya kalau orang lihat ada sangir. Begitu dibuka, itu harus sempurna. Kalau dibukanya kosong, ini dibalik meja tuh, dibaliknya meja makan, habis semua. Jadi ada yang stuck begitu. Dia harus minum pakai gelas ini, kalau tak boleh. Kalau tempat dulu tak boleh diduduk, itu repot betul. Maka gini, dalam salah satu kajian bapak ibu, salah satu yang membuat kita ini sulit dan susah hidup, kita buat dalam hati kita ikatan-ikatan. Saya sejarah ini, jangan coba ini. Maka dalam di masjid bapak ibu, dia mau disudut saja. Mama ini ada di sudut. Tiba-tiba ada orang yang duluan duduk di sudut. Biasa dulu. Itu. Jadi bapak ibu begini, ini jangan buat ikatan-ikatan. Harus mesti di sudut. Orang kan tak tahu, namanya bukan itu tempat dibuatnya, bukan ini tempat saya ini. Diduduki kawan itu berantem begitu, saya tak mau masalah. Itu habis ini. Jadi bapak ibu ini namanya ikatan-ikatan yang kita buat yang nanti menyulitkan kita. Sama di rumah malam, tapi saya lihat bahwa ada yang begitu. SOP-nya ada SOP yang itu pattern-nya begitu. Sehingga begitu nanti tak berapa dia menjadi persoalan. Bapak ibu dimulai kalau ini kita sebut tadi, balik kita ke awal ini adalah penyebab Wahhab, ya Wahhab, Maha Pemberi. Sampai bapak ibu dalam kajian Sufi, orang yang bisa membuka hijab, ini agak disebut, dibukakan Allah, itu bukan ikhtiar mujahadatnya, tapi memang pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi kalau ada orang beramal, kenapa bawa beramal? Supaya bisa saya lihat jin-jin, malaikat-malaikat. Enggak, jangan bisa. Kalau ada orang, maka terkadang orang yang bersuluk atau media yang lain, itu orang yang bersuluk, saya menceritakan. Ada orang betul-betul misalnya dia yang ibadah, tapi ada orang yang bersuluk yang dekat, dia misalnya tirakat dan lain sebagainya. Dia akhirnya masuk kepada dunia yang bukan ibadah. Dia ingin mendapat dunia lain, bagaimana bisa melihat ini alam astral. Itu terbuka hijab. Kalau dia betul murni, dia sarah niat. Kalau tak diberi, dia akan sampai. Karena innaka antal wahhab, engkau yang maha pemberi. Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga bapak ibu, Razzaq. Coba ini